Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Novi, kita kali ini akan membahas tentang analisis data riset kualitatif. Sebelum kita mengulas tentang analisis data riset kualitatif, ada baiknya Anda review dulu ya, bagaimana pengumpulan data riset kualitatif, sehingga kita bisa membayangkan setelah pengumpulan data apa yang harus kita lakukan terkait data-data yang telah kita dapatkan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami analisa data kualitatif, kemudian model-model analisa data, strategi yang bisa kita laksanakan dalam analisa data kualitatif, dan proses analisa data kualitatif. Keberhasilan penelitian ya sangat ditentukan oleh kepekaan dan kemauan peneliti untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap berbagai masalah atau isu yang ingin diselesaikan. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan serta teori-teori yang sesuai dengan kajian yang ditekuni. Nah, istilah metodologi atau metoda tidak jarang tumpang tindih penggunaannya. Sebenarnya, metodologi ini adalah merupakan studi yang logis dan sistematis terhadap prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah, yang intinya terdiri dari masalah penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis jika ada, dan cara penelitian. Sedangkan metode ini merupakan cara untuk melakukan penelitian, bisa terkait alat, bahan, jalan penelitian, variabel penelitian, dan tentu saja analisa data. Secara umum, metodologi penelitian dapat diklasifikasikan atas metodologi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kegiatan penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif jelas berbeda dengan metode kuantitatif, baik secara paradigma yang mendasari proses penelitian dan juga hasil penelitian yang diperoleh. Sehubungan dengan hal ini, maka pengumpulan dan analisa data dalam penelitian kualitatif itu menunjukkan hal yang unik, ya, unik tersendiri dibandingkan dengan metodologi penelitian kuantitatif. Pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif ini bisa dilakukan secara bersamaan. Fenomena dapat dimengerti maknanya bagi peneliti kualitatif melalui interaksi dengan subjek atau informan menggunakan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terkait dengan subjek untuk melengkapi data penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan, dokumentasi yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, atau bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitiannya. Analisa data meliputi kegiatan pelacakan, kemudian ada pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data, pencarian pola, serta menentukan bagian-bagian yang akan dilaporkan. Tentu saja ini harus sesuai dengan masalah atau fokus penelitian. Analisa data ini dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan berulang-ulang. Dari sumber yang lainnya bahwa analisa data ini sebagai upaya untuk
mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi kita, wawancara kita, dan studi yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait kasus yang ditelitinya dan meningkatkan penyajian ya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis ini perlu dilakukan dengan berupaya mencari makna. Analisis dalam penafsiran data penelitian kualitatif ini memiliki ciri-ciri ya yang bisa kita pelajari. Ada natural setting ya, bahwa ini latarnya alamiah. Kemudian pengungkapan makna dari sudut pandang subjek penelitian. Sifatnya holistik dan tidak dapat diisolasi sehingga terlepas dari konteksnya. Kemudian peneliti sebagai instrumen ya. Peneliti sebagai instrumen utama untuk mengungkapkan makna yang terikat nilai dan konteks. Ciri yang lainnya bahwa data kualitatif diungkapkan melalui hubungan alamiah antara peneliti dan informan. Sampel dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian atau dengan purposive sampling, tidak boleh menggunakan acak atau random. Analisis data dilakukan secara induktif, serta mengarahkan penyusunan teori dari data-data yang telah kita dapatkan di lapangan. Analisis data ini dapat kita lakukan selama proses pengumpulan data dan juga setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Jadi dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data ya. Ini beriringan ya dengan pengumpulan data, dilakukan analisis atau interpretasi dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Jadi, analisis data selama proses pengumpulan data ini sangat penting artinya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang ingin dikaji. Ini adalah proses analisis data penelitian kualitatif ya. Ada beberapa model, tapi ini yang akan kita pelajari. Dari gambar tersebut memperlihatkan sifat interaksi pengumpulan data dan analisis data. Bahwa pengumpulan data ini merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data di situ juga terlihat adalah upaya untuk menyimpulkan data, membuat kesimpulan, menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi. Ya, memilih-milih data dalam satuan konsep tertentu atau kategori tertentu hingga tema. Ya, hasil reduksi data ini diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara utuh, tergambar secara penuh. Bisa dalam bentuk sketsa, sinopsis, matrik, dan bentuk lainnya. Ini sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Ini penjelasan sedikit terkait dengan pengumpulan data. Tadi merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data kita dari skrip yang banyak kita bisa berupaya mencari kesimpulan. Ya, memilih-milih data dalam konsep tertentu. Bisa dari mulai kategori sampai tema tertentu. Untuk penyajian data dapat berupa sketsa, sinopsis, matrik, dan bentuk-bentuk lainnya. Tentu saja proses ini tidak sekali jadi, melainkan bisa berkali-kali. Seberapa sering ini terjadi dalam penelitian sangat tergantung dari kompleksitas permasalahan yang hendak dijawab.
ya yang hendak dicari oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya ini sifatnya deskriptif ya. Bisa diawali dengan pengelompokan data yang sama, kemudian selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberikan makna setiap subaspek dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya yang menjadi fokus penelitian kita. Makna diinterpretasi dalam penganalisaan data dari sudut pandang informan, ya, di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Peneliti kualitatif membuat interpretasi data dan penarikan kesimpulan secara ideografis dalam bentuk khusus ya, bukan nomotetik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif terkait nilai dan tempat serta sifat kesimpulannya itu tidak bersifat universal, tetapi khusus pada kelompok sosial yang kita amati saja. Selanjutnya kita membicarakan analisis data dalam pengumpulan data. Ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada serta memikirkan data baru yang akan dikumpulkan. Berikutnya kita mencari kebenaran informasi yang masih kabur, kita belum tuntas gambarannya, serta mengarahkan analisis yang sedang berjalan. Bentuknya atau langkah-langkah yang dapat ditempuh selama pengumpulan data diantaranya yaitu menyusun lembar rangkuman kontak, kemudian pembuatan kode, pengkodean pola, serta pemberian memo atau catatan. Di sini terdapat 7 ya analisis selama di lapangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, analisis selama di lapangan ini dapat mempersempit fokus studi. Perlu kita ingat dengan mempersempit fokus studi yang berarti holistik, yang berarti maknanya adalah fenomenologi, tidak sama dengan menspesifikasi objek studi yang berpikir secara parsial atau positivistik. Kemudian yang kedua ini menetapkan tipe studi ya. Apakah penelitian ini terkait dengan sejarah, dengan telaah taksonomi, genetika dan lainnya. Yang ketiga, mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitik. Selama di lapangan ya, peneliti itu perlu bertanya, mencari jawaban, menganalisis, selanjutnya mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban. Begitu terus dilakukan, ya, maka penelitian ini dapat mengarah kepada grounded theory. Itu metode penelitian kualitatif. Yang keempat, menuliskan komentar yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Kemudian yang kelima, upaya penjajakan ide dan tema penelitian pada subjek responden. Ini sebagai analisis penjajakan. Langkah ini tentu saja harus dilakukan pada tahap-tahap awal penelitian. Untuk yang keenam, membaca kembali keputusan yang relevan selama di lapangan. Cara ini akan membantu kita untuk mengembangkan ide penulisan. Tetapi ada keterbatasannya juga ya. Peneliti dapat terpengaruh pada ide atau konsep atau model yang dipakai penulis di buku. Kemudian yang terakhir, menggunakan metafora dan analogi konsep-konsep. Ya, kalau kita bicara analisis pasca lapangan itu hanya mengambil istirahat seberapa lama, kemudian siap lagi bekerja untuk mendapatkan pemikiran yang baru.
Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Sumber data utama ya pada penelitian kualitatif bisa berupa statement, kata-kata, dan action, tindakan. Selebihnya itu disebut sebagai data tambahan. Contohnya data tertulis, foto, atau statistik. Kata dan tindakan dari orang-orang yang kita observasi, yang kita amati, yang kita wawancarai, ini merupakan sumber data utama ya. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, kemudian kita bisa rekam melalui video atau audionya saja, pengambilan foto saat interaksi ataupun dengan film. Sedangkan sumber data tambahan ini berasal dari sumber tertulis, dapat dibagi atas sumber buku, bisa kemudian masalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen perjalanan, dokumen resmi, atau logbook penelitian. Dari yang telah kita pelajari baru saja bahwa catatan lapangan ini sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data ya selama di lapangan. Catatan lapangan ini merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Kita pelajari bentuk catatan lapangan ini ya. Ada catatan fakta, berisi data kualitatif, hasil pengamatan, hasil wawancara, dalam bentuk uraian yang rinci maupun kutipan langsung. Kemudian ada catatan teori, yaitu hasil analisis peneliti di lapangan, ini untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik atau variabel penelitian ya secara induktif sesuai fakta di lapangan. Yang terakhir, bentuk catatan lapangan yaitu catatan metodologis. Ini adalah pengalaman peneliti tentang ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan. Jadi, isi masing-masing catatan itu ada dua. Pertama terkait dengan catatan deskriptif, ini merupakan bagian utama. Yang berikutnya adalah catatan reflektif atau memo, bersifat kritik terhadap catatan utama tadi. Setelah tadi kita pelajari analisis data saat pengumpulan data, ini kita mempelajari analisis data setelah pengumpulan data. Jadi, laporan penelitian kualitatif sebagian besar menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis sehingga di akhir pengumpulan data, peneliti itu sibuk dengan penyajian data yang telah dikumpulkan, dianalisis ya. Laporan penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata, naratif, serta perilaku orang dalam konteks atau situasi tempat tertentu. Konteks tersebut menjadi situasi dan sistem sosial di mana seseorang berfungsi dan diamati. Analisis data setelah pengumpulan data pada prinsipnya kelanjutan dari analisis sebelumnya untuk memaparkan data secara sistematis dan memastikan hipotesa atau konsep atau pola yang telah dibangun berdasarkan data lapangan. Peneliti kualitatif biasanya melengkapi data yang ada apabila menemukan data yang telah disajikan kurang sempurna sesuai dengan fokus penelitiannya. Jadi kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan analisis data itu memang berlangsung secara berkelanjutan, terus-menerus, serta berulang sampai ditemukan paparan yang dalam tentang suatu fenomena datanya itu jenuh.
Berikutnya, kita mempelajari tentang model analisis data. Ya, salah satu model analisis data dalam penelitian kualitatif yang akan kita bahas dengan pendekatan etnografi ini disampaikan oleh Spritly pada tahun 1972. Langkah-langkahnya ada 4 langkah: analisis ranah atau kawasan, kemudian melakukan observasi terfokus dan observasi terselektif. Yang ketiga, analisis komponensial, serta terakhir analisis tema. Analisa data pada prinsipnya merupakan penelaahan dalam mencari pola atau pattern budaya. Yang pertama, analisis kawasan atau ranah. Ini merupakan proses menemukan bagian-bagian unsur kawasan dari makna kultural yang mengandung kategori-kategori yang lebih kecil. Dikemukakan bahwa suatu kawasan kultural ini suatu kategori dari makna kultural yang meliputi kultural-kultural yang lebih kecil. Analisis kawasan ini terdiri dari 3 unsur. Karena ini yang kita bahas terkait dengan grounded theory yang biasanya erat kaitannya dengan masalah sosial ya. Nah, ada istilah mencakup atau cover term atau nama atau kawasan kultural, misalnya guru, mahasiswa, kemenakan, mama, dan sebagainya. Kemudian beberapa istilah yang diliputi atau included term. Ini untuk semua kategori yang lebih kecil di dalam suatu kawasan. Misalnya guru junior, kemudian terkait dengan mahasiswa ya topik pengajaran, mama junior, mama bungsu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan semani yang mengaitkan istilah-istilah yang diliputi. Ini yang lebih kecil lagi. Misalnya sejenis atau cara melakukan sesuatu. Cara menyelesaikan soal analisis gas darah oleh mahasiswa. Nah, itu adalah hubungan semani. Sedikit penjelasan tentang hubungan semani. Ini kawasan rakyat atau folk domain yang terdiri dari istilah-istilah dari bahasa masyarakat. Ya, atau situasi sosial yang sedang dikaji. Ya, ketika kita lebur dalam budaya masyarakat tertentu, kita harus memahami hal-hal seperti ini. Misalnya mama, ete, dan sebagainya. Kemudian kawasan-kawasan analitik yang terdiri dari istilah-istilah dari bahasa peneliti. Berdasarkan ide-ide yang disimpulkan dan dilakukan oleh subjek penelitian berdasarkan hasil observasi. Serta yang ketiga, kawasan-kawasan campuran. Ini yang terdiri dari istilah-istilah rakyat dan analitik. Hal ini paling umum dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Ada 6 langkah untuk membuat analisis kawasan. Yang pertama, kita menyeleksi hubungan semantik tunggal ya. Kalau kita bicarakan hubungan semantik tunggal, ini ada 9 hubungan yang sifatnya universal. Hubungan semantiknya terkait dengan pemasukan yang ketat, bisa dalam ruangan, sebab akibat, rasional, lokasi, fungsi, alat tujuan, urutan, dan pengatributan. Sama dengan contohnya masing-masing. Contoh hubungan pemasukan yang kuat, bentuknya bahwa X adalah satu jenis dari Z. Ya, seorang guru matematika adalah guru. Kemudian dalam ruangan, bahwa X dalam satu tempat dalam Z. Pilihan atau bilik ya adalah tempat di dalam rumah gadang. Kemudian hubungan sebab akibat. X adalah hasil dari Z. Bilik adalah bagian dari rumah gadang. Ada juga rasional, hubungan rasional. X adalah satu alasan melakukan Z.
Peminangan adalah awal perhelatan pernikahan. Kemudian ada lokasi untuk tindakan, ya. Bilik adalah suatu tempat untuk menjamu suami. Kemudian ada fungsi, ya. X digunakan untuk Y. Mama ini berfungsi sebagai pemimpin kalau di Minang. Kemudian ada alat dan tujuan. X adalah suatu cara untuk melakukan Y. Akad nikah adalah awal memasuki ranah rumah tangga. Selanjutnya urutan, bahwa X adalah tahap dalam Y. Kunjungan rumah adalah suatu cara untuk memberikan bantuan. Yang terakhir adalah pengatributan, bahwa X adalah suatu pengatributan atau karakter dari Z. Suntiang adalah karakteristik dari anak daro. Yang kedua, kita mempersiapkan lembar kerja. Lembar kerja itu bisa beragam bentuknya. Di sini contoh saja lembar kerja, ada hubungan semantiknya apa, dari 9 hubungan itu bentuknya seperti apa, istilah-istilah yang diliputinya apa, ya. Contohnya adalah suatu jenis dari, nah istilahnya ditulis. Fungsi dari lembar kerja ini sebagai mengikhtisarkan hubungan semantik beserta semua istilah yang akan ditemukan dalam catatan lapangan saat kita menggali budaya tertentu. Langkah yang ketiga yaitu menseleksi suatu cuplikan dari masukan-masukan hasil catatan lapangan. Hal ini diperoleh dari catatan lapangan yang bentuknya deskriptif dengan mencari kawasan paling mudah yang dimulai dengan suatu cuplikan yang singkat. Kemudian mencari istilah-istilah yang mencakup dan istilah yang diliputi sesuai dengan hubungan semantik dari cuplikan. Masukkan catatan lapangan, serta menuliskan istilah-istilah lembar kerja analisis kawasan. Langkah berikutnya, ini mengulangi usaha mencari kawasan-kawasan dengan menggunakan semua hubungan semantik yang berbeda-beda, yang telah terdaftar, yang telah kita data sebelumnya. Terakhir, yaitu membuat daftar dari semua kawasan yang telah diidentifikasi tercakup pada lembar kerja. Semua kawasan untuk semua hubungan semantik harus didaftar sehingga peneliti mempunyai daftar jenis-jenis Y, misalnya jenis-jenis sikap, hubungan, dan lainnya. Hal ini merupakan ikhtisar dari kategori-kategori kultural yang telah diidentifikasi dari catatan-catatan lapangan. Analisis tersebut ini akan memberikan suatu ide, suatu pandangan terhadap situasi sosial yang sedang kita kaji. Tadi kita sudah pelajari terkait dengan analisis kawasan. Yang berikutnya, yang kedua adalah terkait dengan observasi terfokus. Observasi terfokus ini merupakan prasyarat untuk memilih fokus atau daftar ranah secara lengkap. Melalui daftar peneliti tersebut, peneliti dapat memilih satu atau sejumlah ranah untuk dilakukan studi terfokus. Daftar ranah dapat diperoleh peneliti lewat analisis ranah ataupun kawasan dari tahap yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa ahli menyarankan apabila peneliti pemula ini mempedomani daftar ranah-ranah budaya yang telah diidentifikasi oleh para peneliti sebelumnya. Caranya dengan melalui pemeriksaan catatan lapangan peneliti, ini akan terbantu menemukan ranah-ranah yang lebih spesifik berikut kategori-kategori yang ada di dalamnya. Jadi, peneliti akan memiliki seperangkat ranah yang lengkap sehingga dapat menetapkan fokus studi. Ini
saya sampaikan secara sekilas saja ranah-ranah umum ya dalam situasi sosial budaya. Ada inklusi ya, bahwa X adalah satu jenis dari Z ya. Contohnya ini terkait dengan aksi, tempat, objek, kegiatan, hubungan, waktu, kemudian pelakunya atau aktor, perasaan, dan tujuan-tujuan. Yang berikutnya adalah ranah spasial. Ini X adalah bagian dari Z. Ya, ini mencakup kegiatan, bisa tempat, peristiwa, dan objek. Selanjutnya, ranah umum yang ketiga yaitu sebab akibat. X adalah satu akibat dari Y. Ini mencakup kegiatan, aksi, peristiwa, dan perasaan. Selanjutnya ada rasional. Ya, bahwa X adalah alasan untuk melakukan Y. Mencakup alasan-alasan untuk melakukan aksi, melakukan kegiatan, peristiwa, perasaan, menggunakan objek, mencari tujuan, dan mengatur ruang lingkupnya. Selanjutnya, yang kelima adalah lokasi terkait dengan aksi. X adalah tempat melakukan Y yang mencakup tempat-tempat untuk aktivitas, kemudian orang beraksi, berinteraksi, peristiwa, objek, dan mencari tujuan. Yang keenam terkait dengan fungsi, bahwa X adalah fungsi untuk Y. Apa saja yang tercakup? Itu terkait dengan objek, peristiwa, aksi, kegiatan, perasaan, dan tempat. Selanjutnya, ranah cara tujuan, bahwa X adalah cara untuk melakukan Y. Yang mencakup cara tujuan ini terkait dengan mengorganisasikan ruang, bereaksi, melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian pentahapan peristiwa, mencari tujuan, dan menjadi aktor. Selanjutnya, yang ke-8 ini terkait dengan atribut. X adalah atribut Y yang mencakup karakteristik dari objek, tempat, waktu, aktor, dan kegiatan. Berkaitan dengan uraian yang tadi kita bahas, jadi observasi terfokus ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan struktural mengenai ranah yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi secara lebih rinci. Jadi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berulang, akan didapatkan daftar unsur atau kategori-kategori di dalam ranah-ranah yang pada saat analisis ranah itu belum ditemukan. Ada cara atau langkah dalam melakukan observasi terfokus. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita membuat daftar ranah yang telah dipilih. Selanjutnya, menuliskan pertanyaan-pertanyaan struktural yang berhubungan dengan ranah-ranah yang dimaksud untuk dijadikan pedoman observasi. Ketiga, mengidentifikasi tempat-tempat observasi yang akan memberikan kesempatan paling baik dalam melakukan observasi terfokus pada saat peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan struktural. Keempat, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan waktu peneliti berpartisipasi dalam melakukan observasi terfokus sealamiah mungkin, senatural mungkin, sesuai dengan budaya masyarakat yang kita teliti. Kemudian melaksanakan observasi terfokus dan mengambil catatan-catatan lapangan menurut prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, analisis yang ketiga adalah analisis taksonomi. Analisis yang pertama tadi kita analisis kawasan, kedua observasi terfokus. Nah, yang ketiga ini adalah analisis taksonomi. Ya, peneliti sudah dapat mengidentifikasi ranah yang akan dipelajari secara mendalam. Maka selanjutnya dilakukan analisis taksonomi
untuk mengolah fokus tersebut selangkah lebih dalam dengan menentukan hubungan-hubungan antara komponen-komponen dari masing-masing ranah. Kegiatan analisis akan menghasilkan taksonomi yang ringkas ya terkait dengan hubungan-hubungan antara satu hal di dalam suatu ranah. Analisis ini akan menghasilkan subset dari ranah. Ada langkah untuk melakukan analisis taksonomi, ya. Langkah-langkah tersebut antara lain, 1, kita menetapkan suatu ranah yang dianalisis taksonomi. Ranah ini dipilih berdasarkan analisis kawasan dan analisis observasi terfokus yang telah kita lakukan. Berikutnya, yang kedua, melihat kawasan atas dasar hubungan semantik yang sama dalam satu ranah. Hal ini berfungsi untuk melihat bagian yang bersamaan yang dapat dikelompokkan dalam ranah lain. Ketiga, mencari unsur lain yang dapat memperkaya unsur-unsur dalam ranah tersebut. Yang keempat, mencari ranah yang lebih besar, di mana ranah yang digarap merupakan salah satu unsur di dalamnya. Kelima, melakukan taksonomi yang bersifat tentatif. Selanjutnya, melakukan observasi terfokus untuk menguji ketepatan analisis. Dan terakhir, membangun taksonomi yang lengkap. Keempat adalah analisis komponensial. Analisis komponensial merupakan suatu usaha mencari secara sistematis atribut-atribut yang berhubungan dengan kategori budaya. Di dalam setiap ranah budaya selalu ada sejumlah anggota, kategori, atau unsur yang termasuk di dalamnya yang ditemukan waktu melakukan analisis ranah. Dalam analisis komponensial, keseluruhan proses secara mencari kontras, menggolongkan, mengkelompokkan, memasukkan dalam chart atau bagan paradigma sampai dengan pengujian kebenarannya melalui observasi partisipan atau melalui wawancara. Langkah-langkah dalam melakukan analisis komponensial, yang pertama yaitu menetapkan suatu ranah yang akan dianalisis. Ini berdasarkan dari hasil observasi terseleksi dan identifikasi kontras-kontrasnya. Kedua, menginventarisasi seluruh kontras yang telah ditemukan sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa contoh. Contohnya, ini terkait dengan budaya ya. Bahwa suku Kurdi mempunyai nama kecil bersifat Islam. Tetapi suku Kurdi itu bukan spesifik Arab. Ada suku Dres mempunyai nama kecil yang bersifat Islam. Dan Dres juga tidak spesifik Arab. Itu contoh menginventarisasi seluruh kontras yang telah ditemukan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan format paradigma. Ya, ada tabel, kita siapkan. Keempat, mengidentifikasi dimensi-dimensi yang mempunyai nilai 2 kategori. Selanjutnya, mengkombinasi dimensi-dimensi kontras yang berhubungan dekat di dalam satu dimensi yang mempunyai nilai jamak. Kemudian kita menyiapkan pertanyaan kontras untuk atribut yang belum ada. Yang ketujuh, melakukan observasi terseleksi. Ini gunanya untuk mencari informasi mengenai atribut yang belum terinci dalam lembar paradigma yang kita buat. Kemudian menyiapkan suatu paradigma yang lengkap. Kelima, ini adalah terakhir, yaitu analisis tema.
Analisis tema ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap budaya tidak lebih dari penjumlahan adegan-adegan yang merupakan suatu sistem anti yang terintegrasi ke dalam pola yang lebih besar. Ada lagi bahwa analisis tema ini sebagai kaidah atau prinsip yang ada dan berulang dalam beberapa ranah, implisit maupun eksplisit, dan berlaku sebagai suatu hubungan antar subsistem-subsistem dari arti budaya. Suatu tema budaya ini biasanya diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan tersebut biasanya disebut sebagai kaidah kognitif yang dipercaya diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran yang absolut. Bila suatu kaidah kognitif ini terpakai pada berbagai situasi dan berlaku pada dua atau lebih ranah, dipandang sebagai tema budaya. Tema terungkap sebagai moto, bisa kemudian pepatah-pepatah ya, dan contoh lainnya. Bagian terbesar dari tema masih berupa pengetahuan yang belum terpendam, yang belum tergali. Masyarakat tidak dapat menyatakan dengan mudah ya, walaupun mereka tahu kaidah budayanya dan selalu menggunakannya untuk mengorganisasi tingkah laku termasuk juga tingkah laku kesehatan maupun menginventarisasi pengalaman-pengalaman mereka. Analisis kualitatif ini terdiri dari usaha untuk menentukan satu bagian dari suatu budaya, kemudian hubungan antar bagian-bagian tersebut, dan hubungan antar bagian dengan keseluruhan. Dalam usaha mencari tema, peneliti mengidentifikasi bagian lain dari setiap budaya yang menyangkut kaidah-kaidah kognitif yang selalu muncul. Walaupun demikian, pencarian tema adalah suatu langkah ke arah menemukan hubungan-hubungan antara ranah dan hubungan keseluruhan bagian dengan keseluruhan adegan budaya. Ada strategi untuk menemukan tema ya yang dapat digunakan. Contohnya sebagai berikut. Peneliti benar-benar terintegrasi, melebur, tenggelam dalam budaya yang dia teliti. Berikutnya, melakukan analisis komponensial dari seluruh cover term untuk seluruh ranah. Waktu melakukan analisis komponensial ini terhadap segala unsur di dalamnya suatu ranah, maka teknik yang sama ini dapat dilakukan untuk menemukan ranah. Berikut dimensi kontras antar ranah di dalam suatu adegan budaya. Pendekatan secara holistik akan dapat mengungkapkan isi antar ranah. Yang ketiga, perspektif lebih luas dapat dicari dengan mencari ranah yang lebih besar dalam adegan budaya. Kemudian yang keempat, dimensi-dimensi kontras seluruh ranah yang telah dianalisis secara rinci. Kegiatan ini memanfaatkan analisis yang diperoleh melalui analisis komponensial, analisis sebelumnya, untuk ranah-ranah tertentu dalam suatu adegan budaya. Yang kelima, kita perlu mengidentifikasi ranah karena sejumlah ranah di dalam suatu adegan budaya ini cenderung mengorganisasikan sejumlah informasi yang termasuk ranah lainnya juga. Keenam, membuat suatu diagram skematis dari adegan untuk membantu memvisualisasikan hubungan antar ranah. Kedelapan, mencari tema yang bersifat universal. Ada 6 tema yang bersifat universal, nanti kita pelajari. Kemudian terakhir,
membuat ringkasan overview dari suatu peristiwa. Hal ini ditulis dalam beberapa halaman yang ringkas, padat, dengan memasukkan sebanyak-banyaknya ranah utamanya. 6 tema universal yang tadi kita pelajari ini terkait dengan konflik sosial, kemudian kontradiksi budaya, memusatkan perhatian bagaimana masyarakat mengontrol tingkah laku sosial mereka, bagaimana mematuhi nilai-nilai dan norma mereka, kemudian melalui kegiatan ini maka akan diidentifikasi. Yang keempat, mengelola hubungan sosial, karena di kota-kota atau di tempat tertentu masyarakat cenderung mengembangkan cara tertentu dalam berhubungan dengan orang lain. Kelima, mendapatkan dan mempertahankan status. Ini melalui bagaimana masyarakat yang sedang diteliti memperoleh dan mendapatkan status akan menghasilkan tema budaya. Terakhir, pemecahan dari beragam masalah. Tadi kita sudah membahas tentang analisa data. Setelah kita menganalisa data, kita perlu mereduksi data. Mereduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Kegiatan merangkum ini memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila ada yang masih diperlukan. Dari reduksi data ini, terkadang temuan itu dipandang asing, tidak dikenal, dan bahkan belum memiliki pola. Maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif ini bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi di balik pola dan data yang tampak. Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu berbentuk angka, maka sebaiknya angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga tidak mengurangi makna. Ada langkah-langkah dalam upaya kita melakukan reduksi data. Yang pertama, meringkas data, kemudian melakukan pengkodean, menelusur tema, dan membuat gugus. Caranya seleksi dengan ketat datanya, ringkas dengan atau buat uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menyajikan data penelitian kualitatif. Ya, penyajian data penelitian kualitatif ini adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi ini telah disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif ini dapat berupa teks, ya, teks naratif, berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan maupun bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita capai, sehingga memudahkan untuk melihat apa sih yang sedang terjadi. Apakah kesimpulan sudah dibuat dengan tepat ataupun perlu dilakukan analisa kembali.
Data ini yang tadi telah kita reduksi, maka langkah selanjutnya perlu kita paparkan, perlu kita sajikan. Penyajian data ini juga dipandang sebagai sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan. Penyajian data dapat digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk ya, bisa uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. Display data ini terkait dengan penyajian data dalam bentuk matriks, network, chart, grafik, tabel pun tidak apa-apa. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dalam tumpukan data yang telah diperoleh. Terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif ini mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola, ya, menjelaskan, mengkonfigurasi, kemudian mencari alur sebab akibat dan preposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, kita tidak langsung skeptis, tetapi kesimpulan mudah disediakan. Mula-mula memang belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi yang lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif, objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian kualitatif. Mula-mulanya kesimpulan ini tadi kabur, kemudian lama-lama menjadi jelas ya, karena data yang diperoleh itu semakin banyak dan mendukung. Verifikasi bisa dilakukan dengan singkat, contohnya dengan mengumpulkan data baru. Apakah sudah tersaturasi atau belum, sudah jenuh atau belum. Ini adalah penutup dari saya ya. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini bisa berlangsung selama data dikumpulkan dan juga berlangsung setelah selesai data dikumpulkan. Ini beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis, kemudian interpretasi dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif ini biasanya melengkapi data yang ada apabila menemukan data yang telah disajikan itu kurang sempurna sesuai dengan fokus penelitian. Ya, tadi sedikit tentang reduksi data, ini harus diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara utuh. Ya, tadi bentuknya bisa sketsa, sinopsis, matrik ataupun bentuk lainnya dan sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya tadi tidak selalu satu kali jadi, bisa jadi berinteraksi secara bolak-balik. Ya, kita perlu melakukan pengambilan data lagi. Baru kemudian data ini bisa kita sajikan, kita simpulkan dan dapat diverifikasi kebenarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ilmu yang salah. Anda bisa mempelajari dari berbagai media atau bahan ajar yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.